Pemirsa, untuk membahas perjuangan Garuda menuju Piala Dunia sudah terhubung bersama kami manajer Timnas Indonesia, Sumarji. Assalamualaikum, selamat sore Pak Sumarji. Waalaikumsalam, selamat sore. Pak Sumarji, kalau misalkan melihat pertandingan dari Timnas kita, evaluasi penampilan Timnas ataupun Garuda melawan Taiwan dan persiapan untuk melawan Lebanon kira-kira seperti apa? Ya, baik. Jadi kalau saya diminta komentar berkaitan dengan soal pertandingan semalam Indonesia lawan Cina Taipei, kami tidak menjadikan itu sebagai pertandingan yang teramat berat, dikarenakan kita tahu bahwa Cina Taipei itu kan memang jauh levelnya dengan kita, sehingga pertandingan kemarin itu nomor satu yang kita berikan kepada para pemain adalah bagaimana membangun chemistry itu lebih kuat lagi, karena kan kita tahu bahwa untuk pertandingan round 4 itu kan boleh dikatakan berat-berat gitu ya, sehingga dengan kita menghadapi Cina Taipei kemarin itu bukan jadi target yang utama, tetapi itu bagian daripada cara kita untuk bisa meningkatkan chemistry dan meningkatkan mental para pemain agar lebih percaya diri lagi. Nah, yang bisa kita lihat adalah pertandingan Senin nanti ketika kita lawan Lebanon. Karena kalau lawan Lebanon, dari ranking FIFA boleh dikatakan tidak berbeda jauh, antara 104 sementara kita 116 kalau tidak salah. Perkembangan per hari ini itu boleh dikatakan agak berimbang, tetapi besok ketika kita melawan Lebanon pasti akan menerapkan taktik strategi yang memang betul-betul diharapkan bisa lebih membuat para pemain percaya dirinya meningkat gitu. Jadi sekali lagi, lawan Cina Taipei kemarin bukan jadi tolok ukur, tetapi yang akan kita lihat adalah pertandingan besok ketika kita melawan Lebanon. Oke, tapi untuk pertandingan Senin esok, untuk persiapannya apakah Adrian Wibowo ini bisa tampil? Kalau ditanya berkaitan dengan Adrian, dari sisi anaknya sendiri bicara dengan saya kepengen sekali, tapi yang menjadi persoalan sampai dengan saat ini adalah proses status kewarganegaraannya. Jadi nanti kita akan lihat apakah hari Senin status kewarganegaraannya itu bisa sah menjadi warga negara kita ataukah masih proses, karena kan kita sampai dengan kemarin proses untuk status kewarganegaraan Adrian itu belum clear, artinya masih dalam proses. Kita tunggu perkembangannya, masih ada sisa waktu sampai dengan hari Senin. Baik, berarti masih ditunggu perkembangannya. Lantas untuk tim kepelatihan, bagaimana menilai performa pemain baru kita nih? Ada Miliano Jonathan dan Mauro Zylstra, Pak. Ya. Kemarin saya bicara banyak sama tim kepelatihan, saya bicara sama Coach Alex, saya bicara sama Coach Denny. Jadi memang Coach Patrick juga kita bicara berkaitan dengan soal debutnya Miliano dan juga debutnya si Mauro. Kita lihat memang yang pertama debutnya Miliano boleh dikatakan cukup menarik ya, cukup menarik dan cukup bisa berkompetisi pada posisinya. Dan juga kita melihat kalau Mauro kemungkinan masih butuh waktu lagi untuk bisa lebih membuat Mauro percaya diri. Karena kemarin kita juga melihat bagaimana Mauro bermain, walaupun boleh dikatakan tidak lebih dari 45 menit, sehingga dengan kondisi kemarin tentu kita butuh lagi perkembangan untuk eksplor daripada kemampuan yang dimiliki oleh Mauro. Artinya masih kita lihat perkembangan ke depan seperti apa. Kalau Miliano, saya kira semua sudah melihat bagaimana Miliano cukup baik ketika diberikan tugas dan tanggung jawab pada posisinya. Oke, berarti untuk permainan antara Miliano dan Mauro bisa dibilang cukup baik. Tapi kalau misalkan kita lihat Kluivert ini ingin meninggalkan warisan formasi 3-4-3 Sinteyong, kemudian beralih ke formasi 4-3-2-1 ini untuk seterusnya atau bagaimana?
Oh tidak, jadi begini, di sepak bola itu kan pasti ada strategi yang memang harus dijalankan ketika siapa yang mau dihadapi, kan begitu. Nah, ketika lawan itu memang harus dihadapi dengan strategi bagaimana, ya tentu pola itu akan berubah gitu. Tetapi memang di pembicaraan di tim berkaitan dengan pola, strategi dan lain sebagainya itu selalu diupdate dan selalu dibicarakan, dan yang dilihat adalah ini lawan kita siapa gitu. Saya kira itu kalau ditanya soal apa yang harus dilakukan ke depan gitu. Baik, terima kasih banyak Pak Sumarji selaku manajer dari Timnas, dan tentunya masyarakat Indonesia akan menantikan untuk pertandingan Indonesia versus Lebanon Senin besok. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Terima kasih. Usai menang lawan Taiwan, pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert tidak akan mengubah strategi melawan Lebanon Senin lusa. Kluivert akan tetap menggunakan formasi 4-2-3-1 yang menjadi gaya permainan baru Timnas Garuda. Timnas Indonesia akan tetap mengandalkan formasi 4-2-3-1 saat berjumpa Lebanon dalam laga uji coba FIFA Matchday di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur, Senin malam. Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert menegaskan pola ini masih akan dipakai meski lawan yang dihadapi berada di level lebih tinggi dibanding Taiwan. Pada laga sebelumnya kontra Taiwan, skuad Garuda tampil menawan dengan formasi 4-2-3-1 dan meraih kemenangan telak 6-0. Lebanon yang kini menempati peringkat 112 FIFA berada 6 tingkat di atas Indonesia. Laga ini menjadi ujian sesungguhnya bagi Rizky Ridho dan kawan-kawan sebelum tampil di kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde 4 melawan tuan rumah Arab Saudi dan Irak Oktober mendatang. Kluivert menyebut yang terpenting bagi timnya saat ini menjaga rasa percaya diri. Pertandingan melawan Lebanon pun akan menjadi tolak ukur sejauh mana efektivitas formasi 4-2-3-1 tim Garuda saat menghadapi tim dengan kualitas yang lebih tinggi. Sementara pelatih tim nasional Lebanon, Miodrag Radolovic, menyatakan laga FIFA Matchday melawan Timnas Indonesia menjadi ajang untuk membangun dan regenerasi timnya. Pelatih asal Montenegro ini memiliki target menemukan format terbaik timnya. Radolovic ingin melanjutkan tren positif yang telah diraih timnya saat melawan Qatar dalam laga uji coba terakhirnya. Namun ia tetap waspada terhadap kekuatan Indonesia yang memiliki banyak pemain berkualitas. Timnas Indonesia telah melalui jalan panjang menuju Piala Dunia 2026 dan masih berpeluang lolos. Dukungan publik yang masif dan pengalaman melawan tim-tim besar Asia menjadi modal utama Garuda sebelum mengarungi ronde 4 Oktober mendatang. Kualifikasi Piala Dunia 2026 kini telah memasuki babak yang krusial dan menentukan. Asia menjadi salah satu konfederasi dengan jalur kualifikasi paling panjang. Timnas Indonesia memulai langkahnya sejak Oktober 2023 dengan putaran awal untuk negara-negara peringkat rendah. Menyelesaikan kualifikasi babak kedua dan ketiga, Oktober mendatang Timnas Indonesia akan memasuki babak keempat. Indonesia tergabung di grup B bersama tuan rumah Arab Saudi dan Irak. Arab Saudi salah satu kekuatan terbesar Asia, sementara Irak punya tradisi panjang di level internasional. Indonesia butuh konsistensi, strategi jitu, dan sedikit keberuntungan. Jika mampu merebut minimal posisi runner-up, Indonesia akan melangkah ke play-off. Garuda bisa berhadapan dengan wakil dari Amerika Selatan, Afrika, atau Oseania. Sebuah jalan yang terjal, namun bukan tidak mungkin untuk ditaklukkan. Bagi publik tanah air, kesempatan ini lebih dari sekedar mimpi. Ini adalah momen di mana Indonesia bisa mencatat sejarah untuk pertama kalinya tampil di Piala Dunia. Dan dengan dukungan penuh dari supporter, langkah Garuda akan selalu dinanti.